Ogah tinggal serumah, Salsa singgung sifat Mama Isda yang bawel. Salsabila Juwita, putri Iis Dahlia mendadak jadi sorotan publik usai terang-terangan menolak keinginan sang mama untuk tinggal bersamanya selamanya. Bahkan Salsa ingin mengikuti jejak sang adik, angkat kaki dari rumah pasca menikah nanti. Tak hanya menolak, Salsa juga membongkar tabiat asli sang mama yang dinilai terlalu bawel. Hal itu terungkap dalam cuplikan video yang viral di media sosial. Boleh nggak kalau mama minta kakak untuk tinggal sama mama selamanya? Nggak mau. Merebek banget. Itu dalam konteksnya bercanda, nggak apa-apa. Tapi memang kalau kakak, ya setiap anak pasti nggak mau lah tinggal sama orang tua, kalau apalagi sudah menikah ya gitu. Di keluarga gue tuh bercandaan, kadang-kadang kita di anak-anak suka bercanda gini, kayak contoh soal kayak tadi doang. Si Devano, lu bisa bilangin suami lu nggak? Itu tuh hal yang biasa. Kita tuh kalau bercanda lebih parah. Pokoknya kalau lagi bercandaan keluarga kita tuh parah banget. Mungkin yang buat orang lain ngelihatnya tuh kok gini ya. Tapi itulah kita tuh keluarga yang having fun gitu, apa-apa. Penolakan Salsa tersebut mengundang pro dan kontra warganet. Ada yang setuju, namun banyak juga yang menilai sikap Salsa terhadap sang bunda tak beradab. Netizen gak usah overthinking, kita tuh udah biasa seperti itu. Jadi jangan berpikir kok Salsa begitu ya, kok ini banget ya. Aku pun gak sakit hati karena memang bercandaan di keluarga kita seperti itu. Alih-alih marah atau sakit hati, Iis Dahlia justru santai dan menganggap sikap Salsa hanya bercandaan saja. Selama ini Iis mengaku sangat terbuka dalam mendidik anak-anaknya dan menganggap mereka seperti teman. Dan aku sampai sekarang kalau anak-anak nongkrong, aku ikut nongkrong. Jadi masih lalu-lalu gitu, karena aku mau anak-anak tuh cerita apa aja ke mama papanya gitu. Mediasi gagal total, Paula Verhoeven berbalik arah. Tak mau lagi berjuang mempertahankan perkawinannya dengan Baim Wong. Mediasi lanjutan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin menemui jalan buntu. Paula yang sebelumnya berat diceraikan Baim, tiba-tiba sikapnya berbalik 180 derajat. Meski tidak hadir dalam sidang mediasi dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Paula Verhoeven justru membuat langkah sangat mengejutkan. Mediasi yang deadlock justru diakhiri dengan respon tegas Paula. Ibu dua anak ini justru lantang ingin secepatnya menyudahi perkawinannya dengan Baim. Kalau yang terbaiknya seperti ini jalani. Tadi mediasi sudah selesai, ya. Pada akhirnya tidak ada kesepakatan apapun dalam mediasi sehingga proses permohonan cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim harus berproses. Mediasi gagal, proses sidang pun akan berlanjut ke pokok perkara, yakni talak perceraian. Sikap Paula membuat masyarakat terhenyak, mengingat baru hitungan 2 hari lalu, sang mantan model internasional ini bertekad mempertahankan perkawinannya. Mungkinkah karena hati yang terlanjur sangat tersakiti, dituding mengkhianati perkawinan, punya pria lain, mendua, dan dikonsumsi seluruh penjuru negeri? Sungguh perih tak terperi. Hari ini ikut sidang kan, Paula? Berdua kak. Yuk, tutup. Sebenarnya beliau udah beristiqoroh sebenarnya. Berarti Paula udah mantap juga nih bang. Mantap bercerai. Persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan bagaimana ketetapan hati gitu ya. Ya namanya seseorang, ya itu butuh waktu. Pintu damai tertutup. Baim dan Paula akan berhadapan di persidangan cerai. Pihak Baim sudah menyiapkan bukti-bukti yang akan memperkuat gugatan cerainya, termasuk bukti adanya dugaan pengkhianatan perkawinan yang dilakukan Paula. Pihak Paula juga tidak mau kalah, siap membantah segala tudingan miring dari pihak Baim. Rencananya sidang cerai talak Baim terhadap Paula akan mulai digelar Rabu ini dengan agenda pokok perkara pembacaan permohonan cerai.
Kalau memang dari pihak sana butuh bukti, buktinya nanti di persidangan akan keluar semuanya. Pokoknya doain aja yang Nah, itu kan terbaik ya. tadi Doanya ke depan untuk kita yang bersangkutan nanti membuktikan lah di persidangan gitu kan. Densu ikuti tren oplas di Korea demi nyenengin istri. Perjalanan Denny Sumargo dan istrinya Olivia Alan ke Korea Selatan belum lama ini tujuannya bukan sekedar liburan aja, tapi ada tujuan lainnya. Ya, mantan pebasket nasional ini baru saja menjalani operasi plastik menghilangkan kantung mata. Muka lu kenapa, Bang? Kita mau ke Korea, tanda tangan dulu. Ayo, tanda tangan. Nanti aku jelasin. Ya, menurut Olive, kantung mata suaminya itu hitam dan cukup besar, hingga mengganggu penampilan juga sih. Densu sendiri awalnya merasa keberatan, apalagi ia takut abis operasi nanti bisa mengganggu fungsi matanya. Terus udah gitu kantong matanya ya ampun Ci, udah kayak orang nggak tidur 5 tahun. Terus muka aku mau diapain? Aku nggak mau lah. Makanya kayak berantakan di bawah, cuman dirapihin dong kayak disetrika. Mukanya sih. Namun setelah diberi penjelasan oleh dokter saat konsultasi, akhirnya ia berkenan juga memenuhi permintaan sang istri. 다 지방 재배치해주고 이제 거상까지 같이 Pegang lagi gua enak banget tuh tangannya. Dingin loh. Jadi kamu nggak nyesel kan aku bawa ke sini? Mantap. Usai operasi dan dengan mata yang masih diperban, pria berusia 43 tahun ini tetap pede keluar hotel untuk berburu kuliner yang viral di Korea. Densu dan Ci Olive menjajal kuliner ikan lu. Sambil menunggu, sempet-sempetnya deh Densu gombalin Ci Olive. Dan karena nikmat, Densu nggak rugi keluarkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk satu porsi ikan lu bersama kuahnya. Oh, nasinya enak banget. Rasanya seperti nasi. Nasinya tuh pulen banget cuy. Sepulen perasaanku padamu. pada siapin. Downloadlah data. Oke. Very good. Ikan ini sekelas makarel dan ikan ini memang hanya ada di benua Korea. Coba dulu ikannya ini tanpa ada bumbu apa-apa guys. Katanya bagian yang paling enak. Smokinya tuh keras.